Nanti boleh testimoni ya orang tua yang ada di Surabaya, di Makassar ya, yang anaknya setelah dikasih aksa dosisnya saya naikkan jadi 2x1, 3x1, bakal ada 2x2, tiba-tiba anaknya jadi lebih cerdas. Dok ngomongnya jadi lebih lancar, dok anaknya jadi lebih pintar, dok lebih kreatif. Ya. Nah, ini kerjanya di sini Bapak Ibu. Ya. Wis mulai semangat Bapak Ibu. Gak nyangka ya, gak nyangka selama ini disembunyikan ya rahasia yang kayak gini ya. Sekarang saya bongkar habis. Ini studinya Bapak Ibu, omega 6 dibanding omega 3 rasio hubungannya sama otak. Kerjanya omega 3 itu di bagian otak yang sebelah sini Bapak Ibu. Sedangkan kerjanya omega 3 dan omega 6 balance itu di sini. Ada studinya Bapak Ibu. Nah, jadi saya nggak ngawur Bapak Ibu. Pantesan dok, ada anak yang cuma dikasih omega 3 aja nggak progres. Iya, karena kurang omega 6. Anak cuma dikasih tablet speak dok, nggak ngomong. Dikasih fish oil dok, ya nggak ngomong. Ya karena kurang. Nggak lengkap suplemennya. Ini yang lengkap. Jadi kalau dihitung-hitung, biaya dikeluarkan untuk beli suplemen yang itu, dibanding yang ini jauh lebih murah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dapatnya jauh lebih banyak. Ya, menarik ya ilmunya ya, sangat menarik ya. Oke, kita lanjutkan. Ini gunanya inflamasi tadi. Ya ini hubungannya gen alergi menyebabkan ini ya, prematur menyebabkan ini, masselnya jadi aktif ya, masselnya meningkatkan kadar alergi ya, stres, masselnya aktif, buntut-buntutnya berinflamasi, buntut-buntutnya jadi autism. Ini kalau dipikir dari bayi loh. Jadi disalahkan orang tuanya dari bayi sudah punya masalah. Ini ceritanya kayak gitu. Aku cuma mau ngomong masalah muscle aktivasi. Jadi ternyata tombol on off-nya ini tidak bisa dimatikan. Jadi muscle itu adalah sel pertahanan tubuh. Jadi dia itu tidak mengenali kalau ini bukan musuh. Dianggap musuh. Ya. Bateraiku habis katanya. Ya. Ini dianggap oleh musuh, sehingga dia menyebabkan brain inflamasi yang nantinya jadi autism. Nah kerjanya dia di mana? Dan ini dimatikan, diatur kerjanya oleh semua yang ada di sini. Aksa punya dua, nomor satu habatus saudanya ini, nomor dua resveratrolnya ini. Ya apa kira-kira pilihan saya sudah tepat belum Bapak Ibu? Mencarikan produk yang luar biasa buat Bapak Ibu. Ya kan? Inilah kerjanya. Jadi selain kerjanya tadi di omega 3 untuk memperbaiki otak, dia juga memperbaiki ini. Sehingga error yang ada di otak, error yang ada di neurotoksin ini di otak ini Bapak Ibu, dimatikan sama dia sehingga brain inflamasinya tidak terjadi, sehingga tidak muncul gangguan autism tadi. Walaupun anak Bapak Ibu bukan autism, saya ingatkan, saya belajarnya ini semua dari buku-buku autism. Ini studinya. Microglia activation and increase microglial density observed in the dorsolateral prefrontal cortex and autism. Bacanya aja ada sakit kepala saya, Bu. Evidence of microglia activation in autism and its possible role in brain under connectivity. Oh, ternyata microglia activation ini hubungannya apa? Koneksinya jelek, lemot. Makanya kalau kita perbaiki microglia activation-nya, koneksinya jadi bagus. Nah, memperbaikinya pakai apa? Habatus sauda, resveratrol. Adanya di mana? Adanya di aksa. Makanya kita pakai aksa. Ya. Ini paparan studinya, uji cobanya dia. Ya. Autism, kerjanya seperti apa? Menurunkan neuroinflamasi, ya. Menurunkan ini, buntut-buntutnya apa? Pakai resveratrol. Nah, ya. Ini studi-studinya doang. Ini lagi studinya doang. Resveratrol prevent cellular and behavior sensorial. Gitu. In the animal model, ini tadi masih animal model, gitu. Ini resveratrol in autism spectrum disorder behavior, ya. Jadi nggak cuma ngurusi masalah yang tadi, ini juga benar-benar seperti vitamin D3 tadi, juga membantu mengatasi gangguan perilaku. Bisa, nggak nyangka toh, brain inflamasi nyenggolnya kemana-mana kan? Ya ini, kalau Bapak Ibu minta, ya tadi mintanya apa? Tolong dokter, dikasih brain inflamasi yang panjang, versi panjangnya dokter. Selesai jam 8 loh Bapak Ibu. Ini masih slide nomor 111, slide-nya masih ada 198. Silakan, kalau yang sudah mau ke kamar mandi dulu silakan.
Kita lanjut, sekarang gunanya habatus sauda apa aja. Ini loh, pantesan di hadits dikatakan bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati oleh habatus sauda. Semua bisa diobati oleh habatus sauda kecuali kematian. Ini saking hebatnya dia. Nah ini hubungannya ini, namanya Nigella sativa dia itu ya, neuropsychiatric effect of Nigella sativa. Ini studinya, ya. Di alternative integrative medicine. Ini studinya yang lain ya, the effect of Nigella sativa hydroalcoholic extract on memory and brain tissue oxidative damage. Ya. Ini pada tikus ya, kalau percobaan ya, tikus yang kejang itu memorinya balik enggak ya, dikembalikan lagi ya. Ini the role of Nigella sativa and is active considered in learning and memory. Jadi sekarang Bapak Ibu mulai paham ya, kalau tadi dijelaskan dari pertama, dan saya mungkin nggak paham ya, apa dasarnya dokter? Dokter ngomong kalau ini suplementasi otak macam-macam, ini loh dasarnya. Jadi aksa, biostrat, vitamin D3 itu punya efek seperti ini, kerjanya ya seperti ini. Ya bagusnya seperti ini. Cuman keterbatasan saya saat ini kalau ngasih di awal dengan dosis tinggi. Keterbatasannya apa? Uangnya banyak yang dikeluarkan. Dan kebetulan ini nggak kelihatan langsung. Karena rata-rata problem di anak-anak Bapak Ibu saat ini itu di perilaku. Saya mau lihat efek yang langsung kelihatan dulu, sehingga Bapak Ibu mau bertahan yang akhirnya bisa saya naikkan. Jadi kalau yang sudah rata-rata terapi setahun sama saya, atau anaknya udah nggak error, biasanya dosis aksa, biostratnya saya naikkan. Vitamin D3-nya saya naikkan. Ya. Ini dasarnya Bapak Ibu. Ya, jadi enggak ngawur ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Ini gunanya di ribose ya. Kalau saya ngelihatnya bukan di situ. Ya, jadi kalau di ribose ini loh. Ini untuk memperbaiki energi-energi dari jantung, anti cemas, ya anti stres, ya ini semua. Meningkatkan gangguan tidur ya, meningkatkan bukan gangguan tidur, improve sleep, meningkatkan tidur ya, tidurnya jadi diperbaiki. Ya. Dan ini semua kita dapatnya dari mana? Dari aksa. Ya. Ini semua ada di aksa. Jadi saya baru berfokus ngomongin satu produk. Jadi tadi produk pertama saya ngomongin tentang Proof Day, kerjanya di mana, manfaatnya di mana, kenapa kita harus pakai. Sekarang saya fokus jabarin satu-satu tentang aksa. Ya, supaya Bapak Ibu nggak ragu-ragu bahwa produk yang saya pilih ini memang produk terbaik buat Anda. Ya, termasuk buat kita. Dan kebetulan semua produk itu saya pakai. Saya konsumsi sendiri, jadi saya tahu efeknya kayak apa. Ini studinya di ribose ya. Effect of vitamin mineral supplement on children and adult ya, ini secara umum, yang ini khusus. Biochemical effect of ribose and NHDH therapy in children with autism. Ya, jadi semua itu memang ada studinya Bapak Ibu. Jadi sayangnya oleh pihak AXA sendiri, pihak AXA ya. Nanti kalau Pak Rusli ikut dengerin ini, pihak AXA sendiri, mereka belum fokus menangani autis. Jadi di dunia ini, di dunia yang pakai aksa untuk autis itu baru saya, terus ada satu dokter lagi. Tapi setelah saya, ya dokter di Bulgaria kalau nggak salah, Hungaria atau Bulgaria, yang waktu pertemuan aksa itu mau dikenalkan sama saya, ya waktu ada pertemuan di Makau. Tapi saya nggak bisa datang ke Makau karena waktu itu saya ada seminar di Indonesia, ya seminar Bicom di Indonesia, sehingga saya menolak datang ke Makau. Ya. Saya nggak datang ke sana, katanya mau dikenalkan oleh satu dokter yang juga menangani autis. Tapi sorry aja ya, tak pikir lebih manjur aku lah ya. Kan kita harus punya percaya diri, kita sombong ya. Aku udah pakai aksa duluan dibandingkan dia ya. Jadi aku udah pakai berapa tahun ya, dan dia kan baru mulai pakai, dan dia cuma dikatakan menangani autis, saya udah tahun 2009. Ya. Dan dulu nggak sehebat ini Bapak Ibu. Sekarang aja rodo-rodo sombong, atau memang dasarnya dokter Ali sombong. Dokter Ali sombong ya. Ini yang terjadi ya. Kalau nggak punya energi, misalnya nggak ada energinya, selnya tadi nggak dapat deribose, nggak punya energi, maka terjadi oksidatif stres. Kalau oksidatif stresnya terjadi, radikal bebasnya muncul, akan terjadi saraf-sarafnya itu nggak bisa terstimulasi, nggak bisa melakukan rangsang. Otomatis jaringannya lemot, anaknya jadi slow. Gitu doang loh ceritanya oksidatif stres itu. Makanya kenapa anakmu itu perlu antioksidan. Antioksidan terkuat yang kita punya aksa, tapi tidak lengkap. Supaya lengkap ditambah biostrat. Itu tetap kurang lengkap karena kurang satu lagi yang bukan namanya antioksidan, anti-inflamatori, yaitu vitamin D3. Makanya untuk ngurusi inflamasi di otak ini kita perlu aksasoplas
Biostrat, Proof D3. Sekarang udah ngerti kan vitamin yang nomor 1 itu sebetulnya yang mana? Oke? Ya. Ini yang saya ingatkan lagi. Kerjanya harus lengkap. Semua harus ada. Ya kan? Karena apa harus ada? Karena bekerjanya itu sistem. Semuanya itu dalam satu mata rantai. Gak cuman ini tok dulu, tapi harus ada vitamin E-nya. Nanti semua harus didaur ulang. Semakin lengkap berarti daur ulangnya semakin cepat sehingga produk yang dibutuhkan semakin sedikit. Kenapa kita pilihnya Biostrat? Isinya lebih dari 61 macam. Banyak banget. Ini adalah antioksidan yang namanya ubiquinone atau koenzim. Glutathione ini antioksidan. Oke. Kemudian kandungan lainnya. Vitamin C ini antioksidan. Ya. Terus di sini kita lihat zinc antioksidan, selenium antioksidan. Itu yang kita pakai. Oke. Sudah ngerti ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi vitamin untuk otak kita pakainya ini. Ya. Ini yang nomor 1 kalau kita mau beresin. Ya, jadi ini untuk maintain, untuk mempertahankan otak nggak error. Tapi karena pemakaiannya banyak dan ini tidak kelihatan langsung efeknya, saya rubah, saya ganti, saya pakai yang lain dulu yang langsung kelihatan hasilnya. Sebetulnya ini yang harus kita pakai pertama. Oke, lanjut. Balik lagi ini. Ya brain inflamasi itu apa ya? Kalau otaknya hang, ya. Dok, gejalanya otak hang. Ini gejala secara umum ya, nggak cuma pada anak autis ya, atau anak yang katanya autis atau anak alergi ya. Bukan cuma perilaku. Gejala brain inflamasi itu bukan cuma gejala perilaku, tapi gejala brain fog atau perkabutan itu bisa karena, dok aku kok suka bingung ya dok ya. Jadi ini bisa terjadi kepada semua orang loh. Termasuk kepada saya, kepada Bapak Ibu, ini bisa terjadi. Ya, jadi kalau ngomong brain inflamasi, juga jangan cuma ngomong masalah di anak Bapak Ibu. Dan ini jujur slide yang ini, yang benar-benar baru. Ini slide yang juga ditunggu oleh teman-teman dokter saya, yang kepingin tahu kenapa saya bisa beresi gangguannya pada anak-anak setelah tahun pertama lewat. Merasa otak saya seakan-akan berhenti sesaat atau blank dok. Tidak fokus, gampang teralih. Kesulitan fokus, sulit konsentrasi. Ya, ini anakku banget ini. Aku tahu ada yang ngomong gitu ya. Kesulitan mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Ini aku banget ya. Sangat mudah lupa. Tadi kunci taruh mana ya? Tadi kamar mandi udah disiram belum? Air udah dimatiin belum ya? Kompor udah mati belum? Ya. Kesulitan mengingat kata-kata yang sudah dikenal. Apa itu? Yang namanya sendok dimasukkan ke mulut itu loh. Orang lagi ngapain? Makan ah. Oh iya ya makan. Ya, dan digunakan sehari-hari ya. Tiba-tiba mengingat namanya orang lupa ya. Kesulitan dalam pelajaran matematika, kesulitan untuk belajar sesuatu yang baru, gampang tersesat, ya, disorientasi, kesulitan mengikuti petunjuk arah, insomnia, sakit kepala, cemas, depresi, fatigue, tidak punya atau rendah motivasi. Ini baru sebagian kecil. Ayo ngaku, siapa Bapak Ibu yang punya gejala seperti ini? Nah, ya. Ini ilmu baru ya, brain inflamasi, brain fog yang orang tidak tahu dan penyelesaiannya gampang, kita bisa benerin. Tapi selain pakai suplemen otak, kita benerinnya pakai apa? Pakai Bicom. Kenapa? Karena ini semua gangguannya, hubungannya tergantung bagian otak mana yang kena. Mana yang kena? Kalau yang kena di sini gangguannya apa? Di sini gangguannya apa? Di sini gangguannya apa? Dan hari ini saya bahas satu demi satu sampai jam 5. Setelah itu kita pertanyaan. Oke? Kasih waktu saya setengah jam untuk menjelaskan gangguan ini satu-satu. Supaya saya tahu gangguannya ada di mana, apa yang saya lakukan? CT scan dok mahal, resiko tinggi. MRI dok mahal, anaknya harus dibius. Saya lakukan aja tes ASIRA. Kenapa? Karena di tes ASIRA itu sudah ada pemeriksaannya. Namanya kalau dites itu yang di sini ini loh, Autism Kit. Autism Kit itu nama tesnya yang diperiksa ini, dan inilah kalau mau tak lihat, ini loh bagian-bagian otak yang kena. Brain 1 frontal dan korteks, brain 2 parietal, brain 3 temporal, brain 4 occipital, brain 5 midpoint cerebellum, brain 6 brain matter. Tuh.
Jadi inilah sudah mewakili yang namanya CT scan termasuk apa yang menyebabkan huru-hara. Ini ada di halaman 33 dan 34 Bapak Ibu. Bagi yang sudah melakukan tes asila. Ya. Jadi sekarang ngerti ya, kenapa kok Dr. Ali ngotot, ya, kok minta tes asira. Ternyata masalahnya tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Apalagi kalau tiba-tiba ada orang klaim, udah gak usah tes asira, langsung terapi Bicom aja. Ngerti Bapak Ibu sekarang? Ya kalau anaknya errornya di bagian otak yang kayak gini, nggak cuma alergi, ngetesnya piye? Gimana caranya kita tahu masalahnya di mana? Masuk akal atau masuk akal? Terlalu banyak nggak permintaan Dr. Ali?